Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Aulia Sasmito. Di video ini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan mengenai proyek implementasi komunikasi data yang telah kami buat. Di sini kami membuat sebuah aplikasi chat sederhana menggunakan yang berbasis website yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, PHP, JavaScript, dan juga software database MySQL. Di sini saya akan coba untuk menunjukkan cara kerja programnya. Untuk login ini sebelum menggunakan aplikasinya kita harus login terlebih dahulu. Di sini tulisnya namanya bebas sesuai dengan nama Anda masing-masing atau nama user masing-masing. Nah, untuk ini kita harus memasukkannya karena jika tidak dimasukkan dia tidak bisa login. Seperti ini sudah masuk dua-duanya. Kemudian kita ketikkan pesannya di sini. Nah, nanti pesan itu akan muncul di bagian div ini. Nah, di sini sudah muncul pesannya. Kita coba untuk kirimkan pesannya dari browser yang lain. Nah, di sini juga pesannya sudah muncul. Kemudian jika ingin logout, kita juga bisa klik link atau button yang ada di atas ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database dan source code atau pemrogramannya. Aplikasi tadi menggunakan database MySQL, saya menggunakan PHP MyAdmin di sini. Tabelnya yaitu chat content. Nah, ini adalah strukturnya. Di sini ada ID, ada username, field username, kemudian juga ada ID field content. Nah, ID ini tipenya integer dengan panjang karakter 11, kemudian ada username varchar dengan tipe data varchar panjang karakternya itu 100, dan juga ada name file content dengan tipe datanya text. Untuk ID saya pasangkan auto increment fiturnya, jadi supaya user tidak perlu menginput sebuah ID-nya dalam suatu data atau record, jadi sistemnya yang auto increment. Jadi sistemnya yang akan memasukkan ID dan juga akan menambahkan ketika ada record atau data baru yang disimpan. Kemudian masuk ke dalam pemrogramannya. Di sini saya memiliki 4 file PHP. Yang pertama itu login form, index.php, chat-app.php, kemudian ada home. Yang pertama itu ya login form. Di sini saya memiliki fungsi if untuk mengecek apakah user tersebut sudah login atau belum. Dengan mengecek jika uname ini sudah di-post, maka sessionnya ini akan berjalan, kemudian dia akan mengarahkan user ke halaman index.php. Kemudian jika tidak, maka dia akan programin aplikasi tersebut akan menampilkan halaman seperti berikut. Di sini saya memiliki elemen form dengan metodenya post dan actionnya login form.php. Jadi form ini dia akan mengirimkan data ke file ini sendiri, ke file PHP ini sendiri. Kemudian saya di sini juga memiliki elemen input. Inputnya itulah tipenya text, name-nya uname. Kemudian di sini juga ada button dengan nama login. Nah, ketika user sudah menginput nama di field di elemen input ini, maka dia akan mengirimkan value tersebut ke halaman berikut, halaman login form.php. Kemudian ditangkap oleh fungsi if ini. Jika uname sudah di post, maka session akan berjalan dan akan direct ke file index.php.
Namun sebelum ke file index ini, saya akan menjelaskan mengenai file yang ada di home. Nah, file home ini saya memiliki beberapa elemen. Di sini saya memiliki div dengan ID chat content. Jadi div ini dia akan sebagai tempat untuk chatnya tadi, sebagai isi dari chatnya. Ketika yang diinput oleh user, dia akan tampil di div ini, elemen div. Kemudian saya memiliki elemen form dengan input tipenya text dan ID-nya chat text. Jadi ini dia akan sebagai elemen tempat user untuk mengetikkan pesannya. Kemudian di sini juga ada button dengan eventnya on click. Dia akan menjalankan sebuah fungsi JavaScript kirim pesan yang akan mengirimkan parameter nama dari user yang telah dimasukkan pada saat login tadi. Kemudian di sini juga ada JavaScript untuk reload pesan. Di sini saya gunakan set interval. Jadi dia page-nya ini akan fungsi reload pesannya dia akan jalan terus selama 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia akan jalan fungsi dari reload pesan ini. Kemudian di sini ada chat tag strip.php. Di sini saya memiliki variabel koneksi untuk koneksi ke dengan database dengan file SQL connect, localhost, root, kemudian tidak ada password, dan juga nama database itu ChatDB. Nah, untuk ini saya akan jelaskan nanti setelah saya menjelaskan file index.php. Nah, yang pertama di file index.php ini saya memiliki sebuah pengecekan apakah user tersebut sudah login atau belum. Pengecekannya itu ada di bawah sini. Nah, ini dia. Jika sessionnya ini berisi uname, jika ini tanda seru ini berarti tidak. Artinya jika sessionnya ini tidak berisikan uname atau elemen uname yang tadi, maka akan include login form.php. Maka dia akan menampilkan file login form.php. Namun jika tidak, atau jika sessionnya ini berisi uname atau yang artinya user tersebut sudah login, dia akan menampilkan halaman home.php. Nah, kemudian yang atas, aplikasi ini saya menggunakan Ajax juga. Ajax itu ialah asynchronous Java ML. Di sini saya ada inisiasi Ajax-nya. Kemudian di sini saya ada function kirim pesan yang sama dengan ini. Untuk button on click-nya function kirim pesan dengan parameter uname. Nah, di sini juga ada ajax.open. Ini untuk koneksi dengan Ajax-nya. Dengan metodenya itu ya post. Dia akan mengirimkan suatu elemen atau data ke chat trip action.php. Nah, kemudian di sini saya request header. Kemudian on ready state change, dia akan menjalankan function. Nah, ini adalah ketika state-nya itu atau statusnya itu berganti, dia akan menjalankan sebuah fungsi. Nah, jika status Ajax itu sama dengan 4 atau sama dengan 200 atau statusnya itu 200, maka chat text atau elemen chat text value atau input yang tadi, input pesannya itu dia akan kosong. Nah, kemudian ajax.send dia akan mengirimkan sebuah string yaitu mode sama dengan save. Mode sama dengan save ini dia akan sebagai trigger untuk menjalankan sebuah fungsi PHP di file ini, file chat strip egg. Kemudian ditambahkan dengan uname, parameter yang telah tadi dikirimkan oleh file home.php. Nah, kemudian juga isi dari chatnya. Isi dari chatnya itu dia .value. Nah, dari isi dari chatnya, isi dari elemen ini, input ini akan dikirimkan oleh fungsi ini ke database dengan variabelnya isi. Kemudian sini ada function last chat dan ada variabel last chat yang isinya kosong. Kemudian juga ada function reload pesan. Nah, untuk function reload pesan ini hampir sama seperti yang di atas, yaitu Ajax
.open post untuk koneksinya, ini untuk koneksi dengan file chatstrip.x.php, metodenya post, kemudian set request header. Jadi ketika statusnya itu berganti, dia akan coba menjalankan fungsi if, yaitu ketika statusnya itu 4 atau down, maka dia akan menjalankan sebuah fungsi if lagi jika respon teksnya Ajax respon teks. Jadi ketika respon teks yang didapat oleh Ajax itu tidak sama dengan last chat, maka chat content inner.html akan ditambahkan respon teks yang didapat oleh Ajax. Jadi chat content inner.html ini dia akan mengedit HTML-nya atau tampilan HTML-nya dengan sama dengan isi yang ada di respon.ajax. Nah, kemudian akan diinisiasikan lagi variabel last chat-nya sama dengan ajax.respontext. Nah, kemudian Ajax ini akan send sebuah string mode string sama dengan get. Nah, ini itu dia akan sebagai trigger untuk menjalankan sebuah fungsi di chatstrip.x.php ini. Nah, di sini saya memiliki beberapa fungsi dari fungsi PHP, yaitu ada pertama fungsi if set post mode. Nah, jadi maksudnya ini adalah ketika modenya ini dipostkan, maka seperti if ini kondisi if ini terpenuhi. Kemudian dia akan lanjut ke bawahnya, dia ada fungsi if lagi. Jika mode tersebut sama isinya adalah sama dengan save, maka dia akan menjalankan sebuah query. Save ini kan dikirimkan oleh function kirim pesan. Jadi akan digunakan untuk query-nya ini akan menyimpan sebuah data atau record. Makanya ada insert into chat strip underscore content values-nya. Di sini field ID kosong karena auto increment, jadi dia akan ditambahkan oleh sistemnya sendiri. Kemudian di sini post uname, dia akan mengambil isi dari uname. Kemudian di sini post isi, dia akan juga mengambil dari isi. Uname ini adalah username dari user, kemudian isi ini adalah value dari input text yang ID-nya text value. Nah, kemudian data atau record tersebut yang yaitu pesan akan disimpan. Kemudian jika postnya itu adalah sama dengan get atau stringnya itu sama dengan get, maka dia akan menjalankan sebuah query. Get ini kan dia dikirimkan oleh sebuah function reload pesan, jadi dia akan digunakan untuk reload pesan atau menampilkan seluruh data record pesan yang tersimpan dalam database. Maka query-nya akan seperti berikut: select all from chat underscore content order by ID descending. Nah, artinya ialah ID-nya ini akan diurutkan dari yang terbesar terlebih dahulu, maka yang terbesar tersebut akan muncul terlebih dahulu. Nah, jika query-nya if query sama dengan numbers, maksudnya ini numbers ini adalah jika ada tabel atau data yang ditampilkan minimal 1, maka dia akan menjalankan sebuah fungsi. Dia if ini akan terpenuhi dan dia akan menjalankan sebuah fungsi di sini, sebuah kode. Nah, di sini ada rows, saya buat variable rows yang isinya adalah query dijalankan untuk fetch assoc. Fetch assoc ini ialah sebuah fungsi di mana dia akan menguraikan row tersebut ke dalam sebuah array. Nah, kemudian di sini ada variable content, dia akan mereplace sebuah string. Di sini juga ada seperti berikut. Nah, di sini dia ada function untuk emote. Jadi untuk emote tersebut dia akan terreplace atau diubah seperti berikut, yang seperti ini. Ada replace emote rows content. Nah, kemudian untuk menampilkannya kita gunakan echo. Di sini B yaitu elemen HTML bold. Kemudian karena ini array, kita gunakan rows buka kurung seperti ini. Kemudian kita masukkan username.
atau fieldnya, field username. Dan kemudian buat lagi elemennya elemen HTML. Nah, karena konten ini atau rows dari isi dari array konten tersebut sudah dimasukkan ke dalam variabel konten, maka di sini kita cukup gunakan panggil variabel kontennya. Seperti itu cara kerja program yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.